Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 16 April 2021, kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 sampai 44. Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 sampai 44. Judulnya adalah Yerusalem, andai engkau tahu. Yerusalem, andai engkau tahu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini kisah sebelum Paskah. Tapi tidak mengapa kita akan membahasnya karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Intinya adalah mengenai Tuhan Yesus yang menangisi Yerusalem. Kita baca ayatnya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengibit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di situ dikatakan dengan jelas bahwa ia menangisinya. Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di tempat di mana yang diyakini tempat Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem, sekarang didirikan sebuah gedung gereja, yaitu yang dinamakan Dominus Flevit. Dominus Flevit atau Tuhan menangis. Gereja itu berada di lereng Bukit Zaitun, menghadap ke Golden Gate. Jadi kalau kita Sunday Palm gitu ya, kita akan mulai dari puncak Bukit Zaitun itu, lalu turun, lalu kita ke gereja satu, kemudian turun lagi, baru kita memasuki gereja ini, yaitu gereja Dominus Flevit. Itu jadi agak tidak di puncak, tapi ya masih sekitar di atas ya, di atas itu ya, bagian atas dari bukit itu, tapi tidak di puncak karena sudah turun. Di sini disebutkan di lereng. Bapak Ibu, gereja itu gereja yang berhadapan dengan Golden Gate. Nah, dari gereja itu bisa melihat kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Jadi yang jelas yang sekarang menjadi ikon kota Yerusalem kan kubah emas itu, yaitu Dome of the Rock.
Kalau Bapak Ibu klik di Google misalkan Yerusalem, nanti lihat gambar yang muncul yaitu yang muncul Dome of the Rock. Sekarang itu terlihat itu adalah tempat di mana Bait Allah ada. Bait Allah berada di situ. Itu bisa dilihat dari tempat ini di mana Yesus menangis. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, gereja Dominus Flevit atau Tuhan menangis itu termasuk gereja Katolik Roma. Gereja itu dirancang dan dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Antonio Barlusi. Antonio Barlusi. Itu sekitar tahun 1953 sampai 1955. Kalau diperhatikan, Bapak Ibu bisa perhatikan foto yang saya pampang di sini. Itu bentuknya seperti tetesan air mata. Memang sengaja dibikin seperti itu untuk mengenang atau untuk memperingati, untuk mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kota Yerusalem sampai dia menangisinya. Jadi dari gereja Dominus Flevit ini bisa dilihat kota Yerusalem yang saat itu begitu indah dan Tuhan menangis. Ada beberapa hal yang membuat Tuhan menangis. Kita kembali ke ayat firman Tuhan yang kita sudah baca. Yang pertama, alasannya kenapa Tuhan Yesus itu menangis. Kita perhatikan di situ. Khususnya di ayat 42 itu alasan pertama. Karena Yerusalem tidak mengerti untuk damai sejahteranya sendiri. Yerusalem tidak mengerti untuk damai sejahteranya dia sendiri. Ayat 42. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi rupanya Yerusalem tidak mengerti. Bapak Ibu, ini seperti ada permainan kata. Yerusalem itu di dalam bahasa aslinya itu ada dua kata, Yereh dan Salom. Yereh itu artinya dia akan melihat. Shalom itu artinya damai sejahtera. Jadi dia akan melihat damai sejahtera. Nama Yerusalem itu sudah ada sejak perjanjian lama. Dengan demikian seharusnya Yerusalem itu sudah bisa melihat damai sejahtera itu. Makanya di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi rupanya Yerusalem tidak bisa mengerti. Mengapa? Jadi mengapa saat itu mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti tentang damai sejahtera yang seharusnya dirasakan? Itu karena penduduk Yerusalem secara khusus, mereka menutup mata untuk hal itu. Mereka menutup mata untuk hal itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kan damai sejahtera itu ada bersama dengan mereka. Kehadiran Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera buat Yerusalem. Tapi mereka tidak bisa mengerti. Padahal dikatakan Yerusalem, dia akan melihat damai sejahtera, Yereh Salom. Tetapi mereka tidak mengertinya. Karena mereka menutup mata akan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga sampai Tuhan Yesus menangis. Ini luar biasa kata-kata yang disampaikan ini. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu karena mereka menutup mata.
Karena mereka tidak mau tahu bahwa damai sejahtera itu sudah bisa mereka lihat dan mereka rasakan, tapi mereka menutup mata, yaitu dengan menolak kehadiran Tuhan Yesus. Itu alasan pertama kenapa Tuhan Yesus menangis, karena Yerusalem tidak mengerti untuk dirinya sendiri mengenai damai sejahteranya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, Yerusalem tidak mengetahui bahwa Allah melawatnya. Allah melawatnya. Ayat 44b. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saya ulangi. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lawatan Allah didahului dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Namun mereka juga tidak memahaminya untuk hal itu. Lalu kehadiran dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Kita baca satu ayat yang penting di sini. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68. Perhatikan. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya ulangi. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini nyanyian pujian yang disampaikan oleh Zakaria saat kelahiran anaknya yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 68 sampai 75 ini berkisah tentang Tuhan Yesus, yaitu lawatan Allah bagi Israel, khususnya bagi Yerusalem. Karena mengenai Yohanes Pembaptis sendiri itu disampaikan oleh Zakaria mulai dari ayat 76. Dan engkau, hai anakku, dan seterusnya. Ini mengenai Yohanes Pembaptis. Jadi sebelumnya, termasuk ayat 68 ini berbicara tentang lawatan Allah, yaitu mengenai kehadiran Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menangis karena Yerusalem tidak mengetahui bahwa Allah melawatnya. Dan Yesus menangis karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tuhan Yesus hadir adalah lawatan Allah bagi Yerusalem. Tapi Yerusalem tidak mengerti, bahkan menolak Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menangis. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena akan ada hukuman bagi Yerusalem. Bapak Ibu baca lagi ayat 43 sampai 44a. Di situ dikatakan tentang musuh yang akan mengepung Yerusalem dan nanti akan menghancur leburkan Yerusalem termasuk bait suci. Kapan itu terjadi? Tahun 70 Masehi. Jenderal Titus bersama pasukan Romawi itu menyerang Yerusalem. Kemudian menghancurkan semua yang ada di situ. Tembok-temboknya dihancurkan, bait suci dihancurkan. Di sini dikatakan tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, rata dengan tanah. Itu sungguh terjadi di tahun 70 Masehi. Jenderal Titus dengan pasukan perang yang begitu banyak dan kuat menyerang Yerusalem dan menghancur leburkan Yerusalem bersama dengan semua yang ada di dalamnya, termasuk bait suci. Kalau sekarang ada tembok ratapan, gitu ya. Tembok ratapan itu bukan bait suci ya, itu adalah
pondasi dari Gunung Muria yang dipapras untuk di atasnya didirikan bait suci supaya kuat ada pondasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena satu batu pun tidak akan terletak di atas batu yang lain. Itu menurut Tuhan Yesus dikatakan di sini. Tidak ada. Jadi bait Allah rata dengan tanah. Dan barang-barang yang ada di dalamnya yang terbuat dari emas maupun dari lapisan emas semua diangkut oleh Jenderal Titus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada ya seperti tulisan-tulisan sejarah yang menggambarkan akan hal itu. Jadi dihancur leburkan dan ya tabut, ya termasuk tabut atau menorah itu juga ya menurut tafsiran itu dibawa semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan Yesus tidak menangis karena dia melihat bagaimana kota yang indah itu, kota yang dulunya diperkenan oleh Allah, sehingga menjadi kota yang makmur, menjadi kota percontohan bagi kota-kota di seluruh dunia. Itu akan hancur lebur. Bagaimana Tuhan Yesus tidak menangis melihat hal itu? Jadi itulah alasannya. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus menangis. Karena Yerusalem tidak mengerti untuk damai sejahteranya sendiri. Mereka menolak Tuhan Yesus. Karena Yerusalem tidak mengetahui bahwa Allah sudah melawatnya. Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Karena Yerusalem akan dihancur leburkan pada saatnya nanti. Dan itu terbukti di tahun 70 oleh Jenderal Titus dan pasukan Romawinya. Sehingga Tuhan Yesus menangis. Menangis. Bapak Ibu, kata menangis di dalam bahasa Yunani itu klaio ya, klaio. Itu bisa diartikan menangis, tetapi juga meratap. Sekaligus ini menunjukkan perkabungan. Jadi sedih banget gitu ya, sedih banget. Itu yang digambarkan dari kata ini. Dari kata ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu sedih. Tuhan Yesus meratap, Tuhan Yesus berkabung atas keadaan Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Ada dua hal. Yang pertama, bagaimana Anda dan saya melihat orang lain yang hidup di dalam kejahatan? Bagaimana Anda dan saya melihat orang lain yang hidup di dalam kejahatan? Apakah ada rasa sedih? Kita menangis, meratap, berkabung. Karena orang-orang yang demikian itu tidak mengerti bahwa Allah mau melawat dia atau bahkan sudah melawatnya tetapi menolak. Bagaimana kita melihat orang yang hidup dalam kemunafikan, dalam kelaliman, dalam kefasikan. Bagaimana kita melihatnya? Apakah kita menangisi orang-orang tersebut? Karena mereka menuju kepada kebinasaan. Bahkan juga bagaimana kita melihat orang yang baik tetapi tersesat. Karena tidak mengerti jalan kepada Bapa. Bagaimana kita melihat orang-orang seperti itu? Adakah kita menangisinya? Karena mereka orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita meneladani Tuhan Yesus, maka kita akan menangisi orang-orang jahat, orang-orang lalim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang berdosa, atau orang baik yang tersesat. Kita menangisi mereka karena mereka sedang menuju kebinasaan. Yang kedua,
kita jangan membuat Tuhan Yesus menangis. Biarlah Tuhan Yesus sudah menangisi Yerusalem. Jangan lagi menangisi kita. Mengapa? Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam kehidupan orang Kristen, seringkali hidup dalam ketidakpahaman tentang firman Tuhan, sehingga hidupnya melenceng dari maksud dan rencana Allah. Dan itu membuat Tuhan Yesus menangis. Oleh sebab itu, kita jangan membuat Tuhan Yesus menangis. Mari kita ikuti jalannya. Ikuti perintah-perintahnya. Ikuti apa yang dikatakannya. Sehingga kita tidak salah langkah. Kita tidak salah langkah. Kita menjadi paham terhadap firman Tuhan. Kita menjadi paham terhadap rencana Allah di dalam dan melalui hidup kita. Kalau kita paham, maka tujuan hidup kita semata-mata adalah untuk kemuliaan Allah. Dan itu membuat Tuhan Yesus tersenyum, tidak menangis. Sekali lagi, jangan buat Tuhan Yesus menangis. Ikuti dan pahami firman Tuhan, maka kita akan bisa mengikuti rencana Allah bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami melakukannya. Sehingga kami menjadi orang yang bisa meratap, menangis oleh karena orang lain yang menuju kebinasaan. Tapi kami tidak membuat Tuhan Yesus menangis. Karena kami paham akan firman Tuhan dan rencana Tuhan. Sehingga hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.